Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Asyura dengan NIM 230126607. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini Esos MSI. Soal yang pertama yaitu, menurut Anda apakah penting mempelajari mata kuliah perilaku organisasi? Jelaskan. Jadi setelah saya coba telah, ternyata mempelajari mata kuliah perilaku organisasi ini sangat penting. Bayangkan saja di dunia kerja nanti, kita pasti akan berinteraksi dengan banyak orang dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, dengan memahami perilaku organisasi, kita jadi punya peta untuk membaca dan memahami dinamika yang terjadi dalam sebuah tim atau perusahaan. Kita jadi lebih peka terhadap motivasi orang lain, bagaimana keputusan dibuat, kenapa konflik bisa muncul, dan bagaimana cara membangun kerjasama yang efektif. Ilmu ini seperti kunci rahasia untuk sukses dalam berkolaboratif dan mencapai tujuan bersama. Lebih dalam lagi, perilaku organisasi juga membekali kita dengan kemampuan untuk tidak hanya sekedar menjadi anak buah yang manut saja. Kita jadi lebih kritis dalam melihat bagaimana sebuah organisasi berjalan, mengidentifikasi potensi masalah, dan bahkan memberikan ide-ide untuk perbaikan. Kita belajar tentang kepemimpinan, budaya organisasi, perilaku organisasi, dan bagaimana semua elemen ini saling mempengaruhi. Jadi dengan memahami perilaku organisasi ini, kita tidak hanya siap untuk bekerja dalam sebuah organisasi, tetapi juga punya potensi untuk menjadi agen perubahan yang positif dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Soal yang kedua yaitu, apa yang Anda pahami tentang culture shock dalam konteks budaya organisasi? Jelaskan. Jadi dalam konteks budaya organisasi, culture shock dapat dipahami sebagai perasaan disorientasi, kebingungan, atau bahkan stres yang dialami oleh individu ketika mereka memasuki atau berinteraksi dengan budaya organisasi yang baru dan berbeda dengan budaya yang mereka kenal sebelumnya. Hal ini biasa terjadi pada karyawan baru yang baru masuk ke perusahaan dengan nilai, norma, dan praktik kerja yang asing bagi mereka. Atau ketika terjadi merger atau akuisisi yang membingungkan dua budaya organisasi yang berbeda. Individu yang mengalami culture shock dalam organisasi mungkin merasa tidak nyaman, sulit memahami aturan tak tertulis, bingung dengan gaya komunikasi, atau bahkan merasa terasingi dari rekan kerja. Gejala culture shock dalam organisasi bisa bervariasi, mulai dari perasaan cemas, frustasi, hingga penurunan motivasi dan produktivitas. Karyawan mungkin menjadi lebih kritis terhadap budaya organisasi yang baru, menarik diri dari interaksi sosial, atau bahkan menunjukkan gejala fisik seperti gangguan tidur atau makanan. Penting untuk diingat bahwa culture shock adalah respon yang wajar terhadap perubahan lingkungan yang signifikan dan membutuhkan waktu serta upaya untuk beradaptasi. Jadi pemahaman tentang fenomena ini dalam konteks organisasi membantu perusahaan untuk lebih peka terhadap kebutuhan karyawan baru atau karyawan yang mengalami perubahan budaya kerja, serta mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi proses adaptasi yang lebih mulus. Soal yang ketiga yaitu, jelaskan proses bagaimana budaya organisasi dibangun. Jelaskan. Jadi budaya organisasi tidak terbentuk dalam semalam saja, melainkan melalui proses yang kompleks dan berkelanjutan. Awalnya, budaya organisasi seringkali berakar pada filosofi pendiri organisasi, visi dan nilai-nilai inti yang mereka anut. Nilai-nilai ini kemudian menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, interaksi antar anggota, dan cara organisasi menjalankan bisnisnya. Seiring berjalannya waktu, keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, pengalaman kolektif, serta interaksi dengan lingkungan eksternal seperti pelanggan, pesaing, dan regulasi turut membentuk dan memperkuat budaya yang ada. Praktik-praktik yang dianggap berhasil akan diulang dan diinternalisasikan menjadi norma perilaku dalam organisasi. Proses pembangunan budaya organisasi juga dipengaruhi oleh kepemimpinan. Pimpinan melalui tindakan, komunikasi, dan prioritas yang mereka tunjukkan menjadi role model bagi anggota organisasi lainnya.
Cara pemimpin mengatasi kritis, memberikan penghargaan, dan menegakkan nilai-nilai organisasi akan sangat mempengaruhi bagaimana budaya organisasi berkembang. Selain itu, mekanisme sosial dan pelatihan bagi anggota baru juga memainkan peran penting dalam menanamkan nilai dan norma budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan positif biasanya ditandai dengan pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai inti, rasa identitas yang kuat di antara anggota, serta sistem yang mendukung perilaku yang sejalan dengan budaya tersebut. Baik, hanya itulah jawaban UTS dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.